Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Kita berdoa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami patut bersyukur kepadamu, karena hari ini kami memasuki malam Passion untuk mengingat kembali kesengsaraan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan hari ini adalah hari pertama. Kiranya dalam 1 minggu ini kami terus mempersiapkan diri dan mengingat kembali akan korban darah Yesus Kristus yang tercurah bagi kami. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk kami mengerti kebenaran firman. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Dihukum untuk diadili. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, peristiwa demi peristiwa terjadi di tengah-tengah kehidupan pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyerahkan dirinya, untuk menghadapi penderitaan, kesulitan hidup, dan dia datang ke dalam dunia ini bertujuan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari hukuman maut. Lalu di dalam perjalanan pelayanannya selama 33,5 tahun Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini. Banyak hal yang sudah dia kerjakan, yang sudah dia lakukan, dan banyak teladan pengajaran kebenaran yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Dan kehidupan orang-orang yang percaya Yesus pasti berbeda dengan orang-orang yang belum ada di dalam Kristus. Pada saat ini kita mengingat kembali akan satu peristiwa yang Tuhan Yesus harus alami, yaitu dia diadili, dihakimi oleh massa, oleh orang banyak, dan pengadilan itu menjatuhkan dia hukuman untuk dia dihukum mati. Ini satu peristiwa yang sangat mengerikan bagi kita kalau kita ingat kembali. Semua yang Tuhan Yesus kerjakan itu adalah karena kasih-Nya kepada kita. Dan hari ini kita beribadah di gereja, nanti malam Passion yang pertama. Kita mengingat kembali kesengsaraan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sebelum peristiwa penyaliban itu terjadi, ada satu peristiwa Yohanes mencatat ini. Yohanes 18 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Jadi Tuhan Yesus dituduh mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Tuhan Yesus juga dituduh melanggar hukum Taurat dan membuat pengajaran yang baru di kalangan orang-orang Yahudi. Itulah alasannya untuk orang-orang tertentu ingin menghukum Tuhan Yesus. Lalu pada saat itu, dalam konteks ini, Yesus dibawa kepada imam besar Kayafas untuk diadili, untuk ditanyai, diinterogasi semua yang sudah dia lakukan dan apa yang dia lakukan sehingga dia dibawa kepada imam besar untuk diadili. Dari interogasi itu tidak ditemukan kesalahan yang membuat Tuhan Yesus untuk layak dihukum. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Tuhan Yesus rela menghadapi proses demi proses
diadili untuk dihukum. Tidak melawan, tidak memberontak. Semua itu demi kita. Ini satu hal yang sungguh istimewa bagi kita ketika Tuhan Yesus dihadapkan kepada Kayafas di gedung pengadilan. Banyak pertanyaan yang harus dijawab, dan ada pertanyaan yang dijawab, ada juga yang tidak dijawab. Ini situasi-situasi yang sulit bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak membela dirinya karena dia tahu tujuannya diadili untuk dihukum. Mari kita ingat kembali kesengsaraan penderitaan Kristus hanya untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu, hargai hidup yang sudah ditebus oleh Yesus, sehingga kita tidak menyia-nyiakan apa yang sudah kita miliki saat ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, kiranya Engkau terus memberi kekuatan kepada kami melewati proses demi proses untuk satu tujuan yang mulia. Terima kasih untuk firman Tuhan. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus